Sepenting apa tanaman kakao buat kita? Dan sepeduli apa diri kita terhadap tanaman kakao? Coba kita review ke belakang sejenak. Di era tahun 1998 sampai 2000-an, petani kakao begitu berjaya dengan lonjakan harga kakao yang cukup fantastis. Dari harga yang tadinya Rp3.000 melonjak ke harga Rp18.000 sampai Rp20.000. Membuat banyak petani berbondong-bondong menanam kakao. Namun, di dekade belakangan ini, motivasi petani untuk mengurus tanaman kakao mulai luntur. Bahkan banyak petani yang total mengganti tanaman kakaonya dengan tanaman lain. Adapun yang melakukan diversifikasi atau intercrop atau tumpang sari, namun tanaman lainnya malah lebih banyak dan menjadi bagian utama, sedangkan sebaliknya kakao menjadi bagian kedua. Kondisi ini karena petani kurang literasi. Akibat minimnya peningkatan kapasitas pengetahuan petani terhadap praktik-praktik budidaya kakao modern, sehingga kurang maksimal dalam perawatan, produksi menurun drastis, kondisi terburuknya kepercayaan petani terhadap tanaman kakao hilang, dan akhirnya kakao ditinggalkan. Kadang saya sampai bingung juga dan bertanya-tanya sendiri, para petani ini lupa ingatannya. Mereka lupa ya bahwa mereka pernah berjaya, mereka pernah begitu menikmati hasil kebun kakaonya. Jadi kalau sekarang produksi tanamannya menurun, bukan salah tanamannya dong, salahkan diri kita yang kurang merawatnya atau memang tidak merawatnya sama sekali. Mereka lupa ya bahwa di tahun 1998 sampai 2000-an, kakao pernah menjadi mesin uang bagi mereka, sehingga mereka begitu peduli dengan mesin uangnya. Ketika mereka butuh duit, ke kebun saja, petik, jemur, selesai. Maka mereka begitu peduli merawat dan menyayanginya. Namun sekarang, ketika produksinya mulai menurun, mereka ogah merawatnya. Padahal sampai sekarang pun kakao tetap menjadi mesin uang bagi mereka dengan syarat harus dirawat. Maaf ya, bukannya kami mau mengajari. Mohon renungkan sebentar saja. Jika rezeki kita ditetapkan Tuhan pada tanaman kakao, lalu kita biarkan, kita acuhkan, kita tinggalkan begitu saja, kemudian kita mencari rezeki di tempat lain, mungkin ada, tapi siapa tahu tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Coba perhatikan, kakao tidak pernah mengingkari kita sebagai pemilik kebun. Tandanya yaitu setiap saat kakao selalu mengeluarkan bunga atau serel. Artinya tanaman kita siap produksi asalkan kita dengan sukarela merawatnya. Kurang apa lagi? Alam sudah memberi tanda-tanda rezeki buat kita. Namun untuk merawatnya, untuk memberi makan saja, banyak petani kita berkomentar begini, pupuk itu mahal. Saya jawab saja dengan singkat, kalau begitu apa yang Bapak Ibu mau? Apa yang Bapak Ibu inginkan? Maunya banyak hasil tapi tidak diberi makan. Oke, sedikit ilustrasi. Ini sederhana dan sangat sederhana, nggak pakai hitung-hitungan akademis yang menjelimet, nggak pakai teknis-teknis yang susah-susah. Kan kita bukan ahli, kita bukan orang pinter, jadi kita pakai hitungan petani saja ya. Tapi maaf sekali lagi, kepada ahli kakao, ahli tanaman atau ahli apapun itu, bukannya mau mengajari, kami hanya ingin berbagi dengan apa yang kami lakukan dan hasil yang kami dapat. Semoga yang kami sampaikan menjadi solusi dan menjadi inspirasi. Kita lanjut. Ilustrasinya gini. Tanaman kakao butuh tenaga atau energi untuk bekerja memproduksi buah, sehingga butuh nutrisi atau makanan. Sederhananya seperti begini. Produksi atau hasil itu sama dengan tenaga yang dikeluarkan. Maka makin tinggi produksi, makin besar pula tenaga yang dikeluarkan. Jadi seharusnya tenaga yang dikeluarkan sebanding dengan asupan nutrisi yang diberikan. Bagaimana mau tinggi produksi sementara nutrisinya kurang? Kebanyakan petani sudah memetik hasil, tapi tidak mengembalikannya lagi kepada tanaman kakao berupa nutrisi. Mereka menginginkan hasil besar, tetapi tanamannya tidak diberi makan dan tidak dirawat. Semuanya diserahkan kepada alam yang mengurusnya. Adapun petani yang memberi makan tanaman kakaonya dengan pupuk secara apa adanya. Kata mereka, yang penting dipupuk, selesai. Ada juga yang berkata, harga pupuk tidak sebanding dengan hasil yang dipanen. Jadi biarkan saja begitu tanamannya, nanti juga berbuah sendiri. Misal, ini cuma contoh saja. Tanaman kakao butuh makan 3 piring, sementara yang diberikan cuma 1 piring.
Bagaimana mau banyak produksi, tenaganya kurang, sementara kita menunggu produksi yang banyak. Kata Albert Einstein, orang yang menginginkan hasil yang lebih banyak sementara yang dia lakukan cuma biasa-biasa saja, begitu-begitu saja, adalah definisi orang gila. Ini kata Albert Einstein loh, bukan saya. Beliau orang pinter, saya kan tidak. Wahai para petani, marilah sedikit bijaksana. Coba saja kita berikan nutrisi seimbang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Bayangkan apa yang akan terjadi. So pasti produksinya pun akan meningkat. Kenapa harus pusing memberi makan tanaman kakao dengan pupuk yang menurut Anda mahal? Gunakan saja bahan-bahan organik dalam kebun, gratis, tidak pakai mahal.